Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah belajar di mana saja berada, kita berjumpa kembali di pagi hari ini untuk melanjutkan sosialisasi kita tentang rumah belajar dan juga fitur-fitur yang ada pada rumah belajar guna mempersembahkan sebuah inovasi pembelajaran yang menggunakan fitur-fitur pada rumah belajar tersebut. Pada pagi hari ini kita akan berbicara bagaimana mengintegrasikan laboratorium maya pada metode pembelajaran SOLE. Sebelumnya kita akan memahami dulu apa itu pembelajaran dengan metode SOLE. SOLE dari kata Self-Organized Learning Environment. Jadi di sini konsepnya adalah peserta didik itu harus belajar secara mandiri. Nah, untuk mengetahui hal itu, bahwa konsep pembelajaran SOLE ini pertama kali digagas oleh seorang aktivis pendidikan dari India yang bernama Sigaga Mitra. Sahabat rumah belajar di mana saja berada, kemudian apa-apa yang perlu kita pahami dalam pembelajaran SOLE ini? Dalam metode pembelajaran SOLE, seorang peserta didik harus belajar secara mandiri, di mana peserta didik itu harus menggunakan semua daya kemampuannya yang dimilikinya secara resource, alat, dan lain-lain untuk melakukan pembelajaran ini. Di sini nanti seorang pelajar akan bekerja dengan menggunakan HP-nya, laptopnya, PC-nya, atau kemudian tabletnya, dan juga menggunakan koneksi internet yang ada. Sahabat rumah belajar di mana saja berada, langkah-langkah model pembelajaran SOLE adalah yang pertama kali, yaitu kita sebagai pendidik akan memberikan pertanyaan. Yang arah pertanyaan itu tentunya nanti pada pembelajaran yang terjadi. Yang kedua, setelah peserta didik diberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah mereka untuk mencari tahu, maka peserta didik melaksanakan investigasi menggunakan sumber-sumber yang sudah kita arahkan. Contohnya pada pembelajaran kita kali ini, sumber-sumber yang digunakan adalah portal rumah belajar. Yang ketiga, nanti pada tahapan akhir kita akan melaksanakan review. Kita akan coba melaksanakannya seperti ini. Jadi pada awal kita lakukan persiapan dahulu. Jadi seorang guru menyiapkan apa-apa yang harus disiapkan pada metode pembelajaran SOLE tersebut. Yaitu yang pertama, aplikasi yang apa yang digunakan. Mungkin kita akan menggunakan WhatsApp sebagai alat komunikasi, kemudian aplikasi video conference untuk nanti melaksanakan pembelajarannya. Yang ketiga, menggunakan aplikasi portal rumah belajar untuk siswa peserta didik mencari sumber informasinya. Terutama pada pertemuan kali ini nanti fitur yang digunakan adalah laboratorium maya. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi absensi, bisa kita gunakan aplikasi form apapun seperti Google Form dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi untuk pembuatan soal quiz, di mana di sini nanti digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana daya serap yang telah dicapai oleh peserta didik kita. Kita lanjutkan, sahabat rumah belajar di mana saja berada. Kepada peserta didik, apa-apa yang harus disiapkan oleh peserta didik sebelum melaksanakan kegiatan tersebut. Yang pertama, jadwal meeting kita. Jadi Bapak Ibu sahabat rumah belajar harus memberikan tahu kapan meeting itu terjadi atau dilaksanakan, dan juga harus sesuai dengan jadwal yang disepakati. Yang kedua adalah materi apa yang akan kita bicarakan. Untuk kasus di contoh pada pertemuan kali ini kita mengambil contoh tentang grafik fungsi kuadran. Yang ketiga, harus memberikan link meetingnya. Jadi seandainya Bapak Ibu menggunakan aplikasi Zoom, maka aplikasi linknya harus di-share kepada peserta didik, kemudian passwordnya apa, usernya apa, seperti itu. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah mempersiapkan aplikasi pendukung. Bapak Ibu sahabat rumah belajar di mana saja berada, nah, pada sesi pertanyaan kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik, di mana pertanyaan itu nanti akan menggugah peserta didik untuk mengetahui dan mencari informasi tentang materi yang kita ajarkan. Contohnya di sini nanti tentang fungsi kuadran. Kita lihat contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa diberikan kepada peserta didik. Yang pertama, bagaimana bentuk suatu fungsi kuadran? Yang kedua, kita akan memberikan pertanyaan misalkan bagaimana menemukan titik potong
grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu-sumbu yang diketahui atau sumbu-sumbu koordinat. Yang ketiga, bagaimana menentukan nilai puncak dari suatu fungsi kuadrat yang disebut sebagai diskriminan atau pembeda. Dan yang keempat, contohnya unsur-unsur apa saja yang mempengaruhi grafik fungsi kuadrat itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya. Setelah siswa-siswa tadi diberikan pertanyaan, maka siswa diarahkan untuk mencari jawaban tersebut. Nah, pada contoh kali ini, maka siswa diarahkan untuk masuk pada fitur rumah belajar, yaitu laboratorium maya. Nanti di sana siswa akan dapat melihat tentang grafik fungsi kuadrat yang mana di sana kita bisa mengetahui unsur-unsur yang berpengaruh kepada fungsi kuadrat tersebut. Ada nilai A, nilai B, dan nilai C. Di mana nilai A adalah dari koefisien X kuadrat, nilai B adalah koefisien X, dan nilai C adalah konstantanya. Kemudian dari situ kita bisa mencoba-coba mengganti-ganti nilai A, B, dan C-nya. Misalkan kalau kita mengganti nilai A, maka arah dari parabola fungsi kuadrat tersebut yang akan berubah. Yang tadinya mungkin terbuka ke atas, di mana nilai A-nya positif, kemudian ketika diganti nilai A-nya dengan nilai negatif, maka akan berubah menghadap ke bawah atau terbuka ke bawah. Begitu juga misalkan nilai C-nya diganti. Kalau nilai C-nya diganti, maka pergeseran sepanjang sumbu Y akan bergerak. Kalau dia positif, maka dia akan bergerak di atas sumbu X. Kalau dia negatif, maka dia akan bergerak di bawah sumbu X, dan seterusnya. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah para siswa itu mempelajari materi tersebut, maka pada tahapan akhir, siswa diminta untuk mereview atau mengulas materi yang telah diberikan dengan cara mereka mempresentasikan hasil yang telah dipelajarinya baik secara kelompok maupun secara individual. Kemudian sebagai alat untuk bagaimana kita mengetahui daya serapnya, maka kita berikan sebuah stimulus berupa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya kita bisa secara cepat mengetahui daya serap materi yang telah kita ajarkan di hari ini. Saya pikir demikianlah pemaparan kita tentang bagaimana menggunakan fitur rumah belajar untuk mendukung inovasi pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran matematika. Semoga apa yang telah disampaikan ini bisa membantu Bapak Ibu guru sahabat rumah belajar untuk memperdalam dan juga mengeksplor apa-apa yang ada pada fitur rumah belajar. Demikian penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.